Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Topik 6, koneksi antar materi, perspektif sosiokultural dalam pendidikan di Indonesia. Saya, Monika Rini Widyastuti, akan menyampaikan keterkaitan antara isu-isu penyelenggaraan pendidikan dan pembelajaran dalam perspektif sosial, budaya, ekonomi, dan politik. Adapun keterkaitannya yaitu pada mata kuliah pemahaman tentang peserta didik dan pembelajarannya. Yang kedua, mata kuliah prinsip pengajaran dan asesmen. Yang ketiga, filosofi pendidikan Indonesia. Yang keempat, perancangan dan pengembangan kurikulum. Dan yang terakhir, praktik pembelajaran lapangan atau PPL 1. Pertama, mata kuliah pemahaman tentang peserta didik dan pembelajarannya. Pada mata kuliah ini membahas mengenai teori belajar, karakteristik peserta didik, dan cara untuk menciptakan lingkungan belajar yang aman dan nyaman bagi peserta didik. Saat membicarakan mengenai pembelajaran dan pendidikan, yang terlintas di benak kita adalah guru dan peserta didik. Peserta didik memiliki beragam karakteristik yang perlu dipahami dan difasilitasi oleh seorang guru. Karakteristik peserta didik diantaranya kemampuan awal, motivasi belajar, latar belakang sosial dan ekonomi, gaya belajar, perkembangan sosial dan emosional, latar belakang budaya, minat belajar, dan perkembangan motorik. Keterkaitan dengan mata kuliah ini yaitu beragam karakteristik peserta didik tersebut perlu difasilitasi oleh guru dalam pembelajaran, sehingga isu mengenai budaya, sosial, ekonomi, dan politik perlu diperhatikan oleh seorang guru dalam merancang pembelajaran yang optimal, suportif, dan inklusif. Guru perlu berlaku adil dan memberi ruang yang seluas-luasnya bagi peserta didik tanpa memandang status sosial, ekonomi, hingga budaya. Sikap toleransi dan saling menghargai juga patut guru ajarkan melalui berbagai pembiasaan positif, sehingga tercipta lingkungan belajar yang aman dan nyaman bagi peserta didik. Selanjutnya, mata kuliah prinsip pengajaran dan asesmen. Pada mata kuliah ini membahas mengenai berbagai jenis asesmen dalam pembelajaran dan pendekatan dalam pembelajaran. Contohnya, teaching at the right level, pembelajaran berdiferensiasi, dan culturally responsive teaching atau pembelajaran tanggap budaya. Apa yang kamu pikirkan ketika mendengar kata asesmen? Apakah nilai atau ujian? Pada mata kuliah asesmen memiliki keterkaitan dengan isu-isu penyelenggaraan pendidikan pada perspektif sosial, budaya, ekonomi, dan politik. Keterkaitannya yaitu asesmen yang guru rancang tidak hanya bertujuan untuk mengetahui pemahaman peserta didik dan kemajuan hasil belajar, namun ada jenis asesmen yang dilakukan di awal pembelajaran untuk memperoleh informasi mengenai peserta didik, tidak hanya aspek kognitif, melainkan non-kognitif. Contohnya, mengenai latar belakang budaya, sosial, dan ekonomi peserta didik. Ketiga, mata kuliah filosofi pendidikan Indonesia. Pada mata kuliah ini membahas mengenai dasar pemikiran Ki Hajar Dewantara, Pancasila, dan pendidikan abad 21 yang berpihak pada peserta didik. Keterkaitan dengan mata kuliah filosofi pendidikan Indonesia yaitu Ki Hajar Dewantara dan pemikirannya memiliki kontribusi besar bagi pendidikan Indonesia. Contoh pemikirannya diantaranya sistem Among, budi pekerti, serta tripusat pendidikan. Dalam sejarah perguruan taman siswa yang digagas oleh Ki Hajar Dewantara, aspek budaya dan religi sungguh diinternalisasikan dalam pembelajaran. Demikian halnya guru yang memfasilitasi peserta didik sesuai dengan kodratnya atau sistem Among. Selanjutnya, mata kuliah perancangan dan pengembangan kurikulum. Keterkaitannya yaitu kurikulum merupakan bagian penting dalam penyelenggaraan pendidikan. Kurikulum yang berlaku merupakan produk dari para pembuat kebijakan. Tentunya, kurikulum terus berkembang sesuai dengan perkembangan zaman. Pada mata kuliah ini dipelajari pula salah satu pendekatan pengembangan kurikulum yang disebut Understanding by Design. Pada mata kuliah perkembangan kurikulum, dipelajari juga mengenai isu yang terjadi, yang juga tentu berdampak terhadap perkembangan kurikulum. Contohnya, pada masa pemerintahan penjajah,
Kurikulum yang berlaku tentu berdasarkan kebijakan pemerintah kolonial, bukan? Itulah salah satu contoh keterkaitan antara isu-isu penyelenggaraan pendidikan dan pembelajaran dari perspektif sosial, budaya, dan ekonomi, serta politik pada mata kuliah perancangan dan pengembangan kurikulum. Yang terakhir, mata kuliah praktik pembelajaran lapangan. Pada mata kuliah ini, mahasiswa memperoleh pengalaman nyata mengenai praktik pendidikan dan pembelajaran di satuan pendidikan. Mahasiswa juga memahami mengenai kurikulum, lingkungan belajar, hingga karakteristik peserta didik, dan banyak faktor lainnya yang mempengaruhi pembelajaran. Berikut adalah dokumentasi selama pelaksanaan kegiatan PPL. Kesimpulan, isu-isu sosial, budaya, ekonomi, dan politik memiliki keterkaitan erat dengan praktik pembelajaran dan pendidikan yang berlangsung. Isu-isu mengenai sosial, budaya, politik, dan ekonomi dapat memperkaya perspektif guru mengenai isu aktual sebagai bahan refleksi dan diskusi dengan peserta didik hingga pertimbangan dalam merancang pembelajaran yang berpihak pada peserta didik. Sekian yang dapat saya sampaikan, semoga video ini bermanfaat. Terima kasih.